Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita. Sehingga pada kesempatan kali ini kita dapat berkumpul pada acara Lomba Mandaya Islamic Competition tahun 2022. Tak lupa salawat serta salam senantiasa kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang selalu kita nanti-nantikan syafaatnya di zaman akhir nanti. Amin, amin, ya rabbal alamin. Dewan juri, guru pendamping, serta peserta lomba yang berbahagia, pada kesempatan yang cukup hangat ini, perkenalkanlah saya, Alifah Mutia, perwakilan dari SMP Muhammadiyah Semin, kelas 7, program khusus digital, menyampaikan uraian dengan tema Remaja Muslim Milenial dan Dambaan Orang Tua. Hadirin rahimahullah. Belakangan ini, generasi milenial menjadi topik yang begitu hangat dibicarakan di kalangan masyarakat. Tidak hanya dari segi pendidikan dan teknologi, tetapi perilaku yang berbeda dengan generasi-generasi sebelumnya pun menjadi sorotan. Perilaku yang dimaksud yaitu, pertama, generasi milenial di Indonesia sangat kecanduan internet. Dalam sehari bisa menggunakan internet dengan durasi lebih dari 7 jam. Penggunaan gadget yang melampaui durasi zikir kita kepadanya. Kedua, loyalitas generasi milenial tergolong rendah. Ketiga, mayoritas milenial lebih memilih melakukan transaksi non-tunai dengan porsi 59%. Hal inilah yang membuat milenial memiliki dompet tipis karena gaya hidupnya hedonisme atau foya-foya. Perilaku keempat, generasi milenial di Indonesia bisa bekerja dengan lebih cepat dan cerdas, lantaran didukungnya oleh keberadaan teknologi. Hal ini tidak menutup kemungkinan bagi remaja-remaja untuk mengakses internet tanpa pengawasan orang tua. Namun, hal ini dapat diatasi dengan melakukan pencegahan dan lebih memperkenalkan remaja dengan akhlak dan agama. Lalu, siapa saja yang dikatakan sebagai generasi milenial ini? Yaitu mereka yang lahir pada kisaran tahun 1980 hingga 2000-an. Menurut riset, generasi milenial atau sering disebut dengan generasi Y merupakan generasi yang akan mendominasi populasi di Indonesia dengan porsi sekitar 34% pada tahun 2020-an. Dikatakan bahwa generasi ini menyimpan potensi besar dalam dunia bisnis. Tentu saja, potensi yang besar harus disertai dengan akhlak dan dasar agama yang kuat dan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh, kita adalah beberapa orang yang beruntung karena kita masih diberikan nikmat iman dan Islam. Dalam surat Al-Mu'minun ayat 1 yang bersabda, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun, yang berarti sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Dan untuk menemukan metode milenial yang sejati di tengah-tengah hiruk-pikuk kemaksiatan yang dapat menjerumuskan kita ke lembah kenistaan, maka kita harus menemukan metode yang efektif dalam mengarunginya. Dalam hal ini, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan dan memerintahkan kepada kita sebagaimana firman-Nya di dalam surat Ar-Rum ayat 60 yang berbunyi, Fasbir inna wa'dallahi haqq wa la yastaghifana kalazina la yu'minun. Yang berarti, maka bersabarlah. Kamu sesungguhnya janji Allah adalah benar, dan sekali-kali janganlah orang-orang yang tidak meyakini kebenaran ayat-ayat Allah itu akan menggelisahkanmu. Berdasarkan kata kerja perintah yang ada di dalam ayat tersebut adalah yang fasbir, yang berarti bersabarlah. Betapa beratnya menjadi mukmin yang sejati, kaum milenial muslim sejati di dunia ini, hingga Allah memerintahkan untuk selalu bersabar di dalamnya. Apabila dikaitkan dengan perkembangan zaman yang begitu cepat, sebuah contoh saat ini sebagai remaja terjerumus dan terlena dengan westernisasi. Orang-orang barat merayakan Valentine, ikut merayakan Valentine. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum, yang berarti barang siapa menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk golongan mereka. Hadirin rahimahullah. Langkah yang harus dilakukan remaja muslim milenial dalam rangka membangun generasi bangsa berkepribadian tentu saja tidak lepas dari peran beberapa pihak di dalamnya. Pertama, para orang tua, guru, dan pendidik hendaknya memberikan bekal ilmu dan akhlak yang cukup untuk remaja. Rasulullah
bersabda, "Ta'alamu wa alimu wattawada'u imu alaikum wa la yamlahu limu alaimikum." Yang berarti belajarlah kamu semua dan mengajarkanlah kamu semua, dan hormatilah guru-gurumu serta berlaku baiklah terhadap orang-orang yang mengajarkanmu. Hadis riwayat Tabrani. Dengan ilmu dan akhlak yang dimiliki mereka akan menjadi generasi yang al-qawi, yang kuat, bukan generasi yang al-dhaif atau generasi yang lemah. Kedua, remaja milenial dan pemuda selaku generasi penerus bangsa harus memiliki itikat yang baik untuk dididik dan dibina. Karena hal tersebut merupakan awal keberhasilan untuk mewujudkan remaja muslim yang sejati, sehingga menjadi dambaan orang tua. Dan pada akhirnya dapat kita simpulkan bersama bahwa jika semua ikhtiar ini sudah kita lakukan, mudah-mudahan remaja muslim